Oke, kita kan sudah menyebutkan soal keterlibatan polisi dalam membantu pemenangan Lutfi di Jawa Tengah. Nah, tapi apa iya sih PDIP atau pendukungnya Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi ini tidak melakukan hal serupa? Mereka melakukan hal serupa, tapi instrumennya berbeda. Gimana Yang ceritanya? satu kan parpol begitu kan, lalu yang satu lagi menggunakan calon kepala daerahnya juga yang pertama. Karena kan kepala desa ini lebih berdekatan dengan bupati dan wali kota. Kalau kita cek kan di Jawa Tengah itu mayoritas kepala daerah tingkat 2 dipimpin oleh kader PDIP. Mereka juga menggunakan perangkat itjen-itjen di daerah begitu ya, untuk menekan kepala daerahnya. Untuk menekan kepala desa itu sendiri. Inspektoratnya jadinya. Inspektorat. Emang bisa menekan? Ya, klaimnya ini saling dari kubu sebelah bilang seperti itu. Bahkan kalau di berita juga ada kan dari PDIP juga mengerahkan kepala desa. Ya. Dan kalau ini ada keterangan dari tim yang Semarang yang gue temuin, dia bilang kalau misalkan sebelah ini full menggunakan kepala desa aktif, kami ini menggunakan kepala desa yang sudah pensiun atau tidak menjabat, mantan kepala desa. Jadi kan jaringannya sama tuh di daerah atau di di desa itu saling bertempur lah mereka. Oke. Nah, TNI digunakan nggak TNI aktif ini? Sampai saat ini sih gue ngecek kemana-mana ya, masih sangat sumir karena Andika ini Panglima yang jaraknya sudah lama ya, Pram. Tidak mengakar Tidak, dan Andika juga merupakan prajurit atau Panglima TNI yang kurang mengakar ke bawah. Nah itu juga makanya di bawah ini kurang bergerak untuk memenangkan Andika. Untuk konteksnya adalah militer aktif maupun keluarga militer aktif gitu. Nah, Cica mungkin ada info di Cica tuh. Iya, jadi sebetulnya instrumen TNI itu yang digunakan oleh timnya Andika adalah purnawirawan, Pram. Jadi Andika itu punya tim khusus atau tim shadow gitu ya. Ada 7 purnawirawan di situ yang selalu mendampingi Andika dan mereka turun ke bawah meng-grooming akar rumput gitu ya untuk memenangkan Andika. Nah, 7 tim ini tidak terkontaminasi oleh PDIP gitu. Jadi mereka tim yang sangat rapat, yang memang punya hubungan kolega gitu ya dengan Andika gitu, dan mereka memetakan di jalur bawah gitu, mereka memetakan teritorial. Gitu. Nah, tim inilah yang kemudian bergerak untuk masuk ke ruang-ruang yang coklat-coklat tadi. Kalau di tim sebelah coklat, di tim ini hijau. Oke. Artinya benar ya bahwa dulu kan Deddy Sitorus tuh ngomong tuh politikus PDIP ya. Dia bilang wafer bahwa green ini tea. pertempurannya wafer Dan green tea. gitu. Iya. Wafer coklat Iya. atau polisi dan green tea adalah TNI gitu. Iya, Ini betul. Sampai ke bawah terasa betul nggak ya? Sebetulnya nggak terlalu karena yang bergerak purnawirawan gitu. Tapi setelah 7 purnawirawan itu ada juga belakangan awal November ini mereka mendeklarasi gitu ya. Itu ada forum keluarga putra-putri purnawirawan gitu. Yang di Jawa Tengah itu ketuanya adalah Hendi. Gitu. Nah, mereka ini kemudian yang juga ikut bergerak untuk melawan yang coklat-coklat tadi gitu, melawan wafer-wafer gitu. Wafer, Jadi green tea mantan green tea gitu. Mantan green tea melawan wafer gitu. Tapi memang instrumennya tidak terlalu kuat karena mereka tidak punya power di bawah. Tapi gue tertarik tadi dengan omongan Husin bahwa tadi dia menyebut Andika tidak mengakar gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat siapa sih Panglima sekarang yang mengakar ke bawah? Itu kan dari sebelum Andika dan sebelumnya lagi sampai ke bawah siapa yang benar-benar mengakar sampai bawah? Biar nggak ada lah ya. Kenapa ya? Karena mungkin juga salah satunya Panglima yang dipilih itu adalah orang yang dekat dengan Jokowi, ya tidak memperhatikan lebih banyak hal lagi di situ. Tapi sebetulnya kalau kita melihat strateginya tim hijau atau timnya Andika dan timnya Hendi itu ada yang menarik karena mereka kemudian membawa sentimen polisi dan TNI sampai ke bawah. Nah, yang gue bilang tadi apik TNI, apik Polri gitu. Ada narasi lagi, pilih Rambo atau Sambo. Oh, Rambo ini adalah Andika. Karena badannya kan gede gitu ya. Gitu. Dan Terus Sambo itu polisi. Karena kenapa? Karena internal PDIP itu menganalisis ada 3 titik lemah Lutfi dan Tak Yasin. Lutfi lah ya, yang titik beratnya di Lutfi. Gimana itu? Yang pertama sebetulnya soal background keluarga gitu ya,